Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita telah sampai di halaman 14 Iqra 6. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan ini, yang mana di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran di halaman 13 yang berbicara tentang 15 huruf yang apabila bertemu dengan nun sukun, kemudian huruf yang berharokat tanwin an, in, un bertemu dengan 15 huruf ya, maka dia dibaca dengung dan disamarkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Baik, kita lihat dulu di baris pertama. Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila azabin ghaliz. Perhatikan, kita jelaskan terlebih dahulu. Numatti'uhum ya, huruf ta ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Numatti'uhum qalilah ya, huruf li diayun sekali dan dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun ya. Qalilan. Nah, kemudian huruf tanwin ya, berharokat tanwin bertemu dengan huruf tha ya. Ini huruf tha salah satu dari 15 huruf yang apabila bertemu dengan harokat tanwin maka dibaca dengung dan disamarkan ya. Qalilan thumma ya, jadi dibaca dengung dan disamarkan. Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum qalilan thumma nadtarruhum. Jadi seperti itu ya. Nadtarruhum, nadtarruhum. Huruf ra ditahan dan ditekan ya, karena terdapat tanda tasdid. Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila. Huruf la dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif kecil. Ila azabin. Huruf dha dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif kecil. Ila azabin ghaliz. Huruf li dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya, karena di depan huruf li yang ini terdapat ya sukun atau ya mati yang ini ya. Kemudian huruf yang di ujung, huruf zin ya, disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila azabin ghaliz. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Kemudian huruf ja atau huruf ju ya, huruf ketiga ya. Jadi salah satu. Jadi kita sekarang sudah sampai di huruf ketiga yang apabila bertemu harokat an, in, un dan tanwin nun sukun maka dia menjadi dengung dan disamarkan. Nah, sekarang bagaimana huruf ja bertemu an, in, un dan huruf nun sukun? Kita lihat di sini contohnya.
Huruf nun sukun bertemu dengan ja ya, perhatikan. Min ju' ya, atau min ju'in. Ya, tapi bagusnya kita berhenti aja di sini ya. Min ju'. Jadi ditahan, didengungkan dan disamarkan ya. Min ju'. Karena nun sukun bertemu dengan ja. Min ju'. Ya, kalau mau berhenti, maka huruf ju-nya dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depannya terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian ya. Min ju'. Ya, kemudian perhatikan lagi huruf nun sukun bertemu dengan ja. Ini ya. Wa man jaa'a. Ya, jadi didengungkan dan disamarkan. Wa man jaa'a atau jaa'a. Wa man jaa'a. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Huruf tanwin in, harokat in bertemu dengan huruf ja. Musil janafan ya. Musil janafan. Jadi huruf tanwin in bertemu dengan huruf ja, maka didengungkan dan disamarkan ya. Ini huruf mu dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat waw sukun. Musil janafan. Musil janafan. Ya, baik. Kita beralih ke contoh berikutnya. Ya, lihat ini ya, huruf a ke ta huruf ya. At-tauratu. At-tauratu. Huruf ta diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. At-tauratu. Huruf ra dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. At-tauratu. At-tauratu wal injil. Huruf nun sukun bertemu dengan ja ya, maka didengungkan ya. Wal injil. Ya, didengungkan dan disamarkan ini ya. Huruf nun sukun yang ini ketemu dengan ja yang ini ya. At-tauratu wal injil. Huruf J dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depan huruf J terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian ya. Dan huruf pemberhentian di sini huruf la atau lu disukunkan atau dimatikan ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Innal abrara lafi na'im. Perhatikan huruf na ditahan dan ditekan ya, karena terdapat tanda tasdid. Lalu setelah itu langsung masuk ke huruf lam ya, langsung lompat ke sini. Innal ya. Innal abrara. Huruf ba dipantulkan karena berharokat sukun ya. Huruf ba berharokat sukun adalah salah satu dari huruf-huruf pantul ya. Innal abrara. Kemudian dipanjangkan 2 harokat huruf ro-nya karena terdapat alif di depannya. Abrara lafi. Huruf fi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Lafi na'im. Huruf i dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depan huruf i terdapat ya sukun atau ya mati. Lafi na'im. Kemudian huruf mim yang di ujung disukunkan atau dimatikan. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Perhatikan huruf ro ya. Wa tara. Huruf ro dipanjangkan 2 harokat karena yang pertama di atas terdapat alif kecil, yang kedua terdapat alif bengkok atau alif maksurah ya. Ini hukumnya sama ya seperti alif yang ini.
sama-sama dibaca 2 harokat ya. Satu alif yang ini juga alif, ini juga alif ya. Tapi ini alif bengkok, ini alif yang tegak ya. Wa tara kulla ummati ya. Kulla huruf la ditahan dan ditekan ya. Kulla ummah huruf ma ditahan dan ditekan juga ya. Ummati. Kemudian huruf tanwin in bertemu dengan ja, maka didengungkan dan disamarkannya. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Kemudian dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Ummatin jathiyah. Jathiyah. Kemudian huruf ta marbutoh yang di ujung yang ini berubah menjadi ha sukun ya, karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Perhatikan, kullu huruf lam ditahan dan ditekan. Kullu ummah ya, huruf ma ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Ummati ya. Kemudian huruf tanwin in bertemu dengan huruf ta ya. Huruf ta adalah 15 huruf yang apabila bertemu dengan huruf tanwin an in un, maka dibaca dengung dan disamarkan ya. Ini adalah huruf sebelumnya ya, di halaman 13. Kullu ummatin tud'a ya, huruf a dipanjangkan 5 harokat ya, karena di atasnya terdapat tanda panjang 5 harokat yang ini ya. Huruf dal dipantulkan karena dia adalah huruf-huruf qalqalah atau pantul apabila berharokat sukun. Tud'a ila. Huruf la dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif kecil, dan ini huruf alif bengkok ya, atau alif maksurah. Ila kitabiha. Huruf ta dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Kitabiha. Kemudian huruf ha dipanjangkan 2 harokat ya, karena terdapat alif di depannya ya. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Wa nadainahu. Perhatikan, huruf na dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif ya. Wa nadai. Huruf da diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Wa nadainahu. Huruf na dipanjangkan 2 harokat karena ada alif kecil di atasnya ya. Wa nadainahu. Kemudian huruf nun sukun bertemu dengan ja, maka didengungkan dan disamarkan ya. Min janibi ya. Wa nadainahu min janibi. Huruf ja dipanjangkan 2 harokat ya, ada alif. Min janibit ya, huruf b langsung ke huruf to ya, langsung masuk ke sini tanpa membaca alif lam ya. Janibit turi. Kemudian ditahan dan ditekan ya. Janibit turi. Kemudian dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Janibit turil. Kemudian huruf ri langsung ke huruf lam yang ini tanpa membaca alif. Turil aimani. Huruf a langsung mengayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Aimani. Ini huruf ma ya. Ini huruf ma, ini harokatnya. Aimani. Wa qarrabnahu. Huruf ro ditahan dan ditekan. Wa qarrab. Huruf ba dipantulkan karena berharokat sukun ya. Wa qarrab.
ya, wa qarrabnahum. Huruf na dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil. Wa qarrabnahu, najiyya, ini huruf na ya, ini huruf ja, harokat i dibaca ji. Najiyya, kemudian huruf ya ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat. Tanwinnya berubah menjadi a ya, bukan lagi an tapi a, karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan ya. Wa nadainahu min janibil, ya, janibil quril aymani wa qarrabnahu najiyya. Baik, sekarang kita beralih ke contoh berikutnya, huruf da. Nah, haruf da atau udu ini huruf keempat ya dari 15 huruf. Kita lihat bagaimana contoh-contohnya. Huruf da bertemu tanwin, an, in, un, dan huruf nun sukun. Huruf nun sukun bertemu dengan da, ya ini ya. Nun sukun bertemu dengan da. Min duniha. Nun sukun bertemu da ya. Min duniha, min duniha, ya, didengungkan dan disamarkan. Kemudian huruf du dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun ya. Min duniha. Kemudian huruf ha dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Min duniha. Kemudian huruf nun sukun bertemu dengan da. Inda. Ya, ini nun sukun bertemu da ya. Inda sidrati. Huruf dal dipantulkan ya. Dipantulkan karena berharokat sukun. Sidratil. Huruf ti langsung ke huruf lam yang ini yang berharokat sukun. Ini huruf ma ya, harokat u jadi dibaca mu. Ya, perhatikan ya. Inda sidratil muntaha. Huruf nun sukun bertemu dengan ta, maka didengungkan dan disamarkan. Kemudian huruf ha dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat huruf alif kecil dan alif bengkok atau alif maksurah di depannya. Inda sidratil muntaha. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Wa fi khalqikum. Perhatikan, huruf fi dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat ya sukun. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu. Wa fi khalqikum. Kemudian wa ma, huruf ma dipanjangkan 2 harokat ya. Wa ma, karena di depannya terdapat alif ya. Wa ma yabuthu. Huruf tha ditahan dan ditekan, huruf thu ya, karena berharokat tasdid. Yabuthu min. Huruf nun sukun bertemu dengan da. Min da. Kemudian huruf da-nya dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Maksud saya garis panjang ya, 5 harokat. Min dabbatin, ya. Karena huruf da-nya di atas terdapat tanda 5 harokat dan di depannya terdapat tanda tasdid, maka ini ditambah 1 harokat lagi ya, jadi 6 harokat. Karena di depannya terdapat tanda tasdid. Min dabbatin ya, kemudian ditahan dan ditekan ya. Setelah dipanjangkan 5 harokat, ini 6 harokat maksud saya. Lalu masuk ke huruf ba, ditahan dan ditekan ya. Min
dabbatin. Kemudian huruf A dibaca 2 harokat karena terdapat alif kecil yang ini ya. Begitu juga huruf ya. Kemudian huruf tanwin bertemu dengan lam, maka unnya menghilang melebur ke huruf lam. Ditahan dan ditekan ke huruf lam ya. Contohnya min dabbatin ayatul liqaumi. Huruf qa diayun sekali ya karena terdapat waw sukun di depannya. Liqaumi. Huruf tanwin in bertemu dengan ya bertasdid. Liqaumi yuqinun. Huruf yu dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun ya. Liqaumi yuqi. Ya, huruf qi ya. Ini yuqinun. Kemudian huruf nu dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depannya terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentiannya huruf na disukunkan atau dimatikan. Min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Huruf lam bertemu dengan lam ya, maka ditahan dan ditekan. Ballahum. Ya, kemudian huruf mim bertemu dengan mim. Ya, di sini juga terdapat tanda tasdid, maka ditahan dan ditekannya. Ballahum mau'idul. Huruf ma diayun sekali karena terdapat waw sukun di depannya. Kemudian huruf tanwin yang ini bertemu dengan lam bertasdid, maka dia melebur ke sini dan ditahan serta ditekannya. Melebur ke huruf lam, ditahan dan ditekan. Tanwinnya menjadi hilang ya. Ballahum mau'idul lay. Huruf nun sukun bertemu dengan ya. Ditahan dan ditekan, huruf nun sukunnya menghilang melebur ke huruf ya. Mau'idul lay, bukan lagi lan tapi lay ya, langsung ke huruf tanwin, huruf ya. Kemudian ditahan, ditekan, didengungkan 2 harokat. Mau'idul lay yajidu. Huruf du dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun dan huruf alifnya tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Mau'idul lay yajidu min dunihi. Huruf nun sukun bertemu dengan da. Min dunihi. Kemudian huruf du dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Min dunihi. Kemudian huruf hi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif kecil ya. Mau'idul lay yajidu min dunihi. Mau'ila. Huruf ma diayun sekali ya karena terdapat waw sukun. Mau'ila. Huruf tanwin di ujung huruf lan yang ini ya. Dibaca lan, tapi karena berhenti di sini di ujung ayat atau bacaan, maka berubah menjadi la. Mau'ila, bukan mau'ilan ya. Karena kita berhenti di sini. Ballahum mau'idul lay yajidu min dunihi mau'ila. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian serta memudahkan kita di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin.
Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.